Oke, cukup emosional hari ini. Mohon maaf ya Bang ya. Nggak apa-apa. Kita bakalan lanjutin dengan pertanyaan berikutnya nih ya, Iya, Mas. silakan. Mas Opa nih. Dikenalnya kan gitu kan, Iya, kan iya, iya. alhamdulillah. Nah, bicara sekarang kan, puji Tuhan ya, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kan cukup viral tuh. Nextnya mau ke arah mana nih? Kalau untuk sementara ya, Hmm. ini kan lagi rame-ramenya baru berapa hari kan. Hmm. Mungkin saya ngabdi ke orang tua dulu. Nanti ke orang tua ya. Ya, terus bahkan saya bocorin ya. Ini saya tanpa casting ditawarin ke Thailand, saya tolak. Hah. Lumayan tuh budgetnya padahal. Hah. 16 episode aja. Saya Hah. tolak. Saya bilang saya mau ngabdi ke orang tua dulu karena lagi rame-ramenya, takut dia itu kewalahan. Benar. Dan benar. saya mau nyapa orang-orang yang mau lihat saya. Bahkan gitu ya. saya mau kenal orang banyak. Bahkan saya pengen dikenal orang Samarinda tuh jadi keluarga saya gitu nah. Dingin sanak lah. Dingin sanak ya. Dingin sanak kan, dingin sanak gitu. Jadi saya pengen kenal mereka gitu nah. Pengen dia jadi inspirasi buat mereka gitu nah. Bahwa cita-cita itu ada kalau kita mau berusaha. Aku mau pesan buat kalian, jangan takut cita-cita itu udah bisa digapai. Ini aku sampai sekarang nih, aku berdoa. Setiap aku sholat, aku ingatin sholat nih. Aku berdoa, kalau memang aku ini udah bisa terkenal, ya udah carikan kerjaan lain. Kerjaan dalam hal, ya udah yang istilahnya bisa naikkan derajat orang tuaku. Istilahnya warungnya lah kan, aku mohon maaf, rumah masih nyewa, warung masih nyewa, gitu kan. Walaupun warungnya itu dikasih gratis sih, gitu, alhamdulillahnya dikasih gratis sih kita nyewanya itu. Jadi tujuanku sebenarnya mau naikkan derajat orang tuaku. Sampai saya ini minder buat pacaran karena saya relakan buat banyak yang nanya, "Bang, kenapa nggak punya pacar? Bang, kenapa nggak punya pacar?" Gitu. Ya udah, aku bilang saya mau fokus bahagian orang tua saya dulu. Kalau orang tua saya bilang, "Nak, sudah saatnya," baru saya siap. Itu. Gitu ya. Iya, Bang. Nah, sudah mudah-mudahan gak sedih lagi nih Iya, kita ya kan. mudah-mudahan. Sekarang jadi semangat nih. Terus suka dukanya nih selama jualan nasi kuning nih ya kan. Oh, suka dukanya nih, apanya dukanya dulu nih ya? Dukanya kan sudah nih. Oh, dukanya sudah. Dukanya sudah nih. Oh, ini yang lagi senang-senangnya nih ya. Ya nih, ada nggak pengalaman-pengalaman yang didapatin tuh Kalau dari sebelumnya itu gini. Ini cerita dari nenek saya dulu ya. Nih, ini dia nih pemain band dari Bandung. Kalau mbaknya nih masih ingat, mbaknya itu pemain band ada 5 orang. 5 orang ya. Jadi saya itu baru datang kan, nah bersih-bersih piring yang setelah orang makan. Ya udah saya ambil kan. Mungkin dia itu kaget. Dia tuh makan pokoknya di posisinya tuh di sini. Nah, ambil piringnya tuh di sini saya. Ya udah saya ambil. Kok mbaknya tuh agak-agak kayak gini ya, saya bilang kan. Merasakan saya, Pak, dia nengok kayak gini baru pakai HP kayak gini kan. Ya udah. Baru dia bilang gini, kabur tuh saya tuh. Dia ngomel. Saya kira ngomel sama temannya. Dia bilang gini, "Mas, saya nggak mau tahu. Saya ngeblur nih foto. Pokoknya kita harus foto bareng." "Mbak, saya ini baru bangun tidur loh. Saya jelek loh, Mbak." Saya bilang, "Nggak mau tahu pokoknya. Kamu resiko ya kalau saya ke Puhunan, kalau pulang ke Bandung, kalau kamu misalnya nggak mau foto sama saya." Gitu Ya ya. sudah deh, Mbak. Terus ada, mohon maaf, kayak cewek nih, kayak tampilannya kecowok-cowokan gitu nah. Nah, dia itu gini, sampai ngomong, "Mana nih ibunya?" Padahal ibu saya lagi di. Setelah itu mbaknya yang tomboy ini, dia bilang gini, "Mana ibunya? Mau ku kenalkan ke ibuku." Kaget kan saya kan. Baru bilangnya temannya, "No, tuh ibunya di belakang." "Astaga, Bu, bolehlah Bu, anak aku bawa ke Bandung." Jadi mereka itu foto bareng. Saya bilang, "Mbak, saya ini bukan artis loh, Mbak. Saya loh bukan artis, Mbak." Saya bilang, "Foto jadi bareng-bareng." Jadi saya itu di tengah, jadi dipelukin mereka. Ya udah, saya namanya dia, saya mikir ya udah mereka itu kagum dengan saya. Saya nggak apa-apa, masih di hal wajar, nggak apa-apa, Mas. Saya nggak risih kayak gitu kan. Ya udah, peluk aja, nggak apa-apa. Senang saya, maksudnya nanti kalau saya balik lagi aku traktir kamu. Iya. Saya bilang kan, "Saya tunggu ya, Mbak." Saya bilang. Di Bandung tuh ingat banget saya. Nah, yang ekstrimnya, ini baru-baru aja nih yang 2021 nih. Mudahan mbaknya ini nonton ya. Ingat pasti mbaknya nih. Kalau mbaknya ini nonton, dia gini, "Mas, mukanya tuh asli kah?"
dia kan kaget, dia tuh kan asli kayak sukunya tuh sama kayak ibu saya nih, Pindrang gitu Pak, Pindrang gitu. Jadi dia ngomong asli Bugis ya Mas, ibu saya Bugis. Saya bilang mungkin keturunannya ngikut keluarga bapak saya di Pontianak Dayak Melayu gitu. Nah dia ada orang nih, keadaannya ada orang nih guys. Jadi dielus-elus muka saya nih, Mas saya tes dulu, asli nggak? Saya ini Mbak nggak pakai skincare apa segala Mbak, saya bilang loh. Jadi di tesnya gini tulisnya, Mas asli ya? Coba lagi dong jalannya. Jadinya langsung jingkar-jingkar gitu, saya aja kayak aduh, saya dibilang aduh kaget. Sebelumnya tuh banyak, cuma saya lupa. Gitu ya. Sebelum Saking di- banyaknya ya. Alhamdulillah sih. Yang termasuk yang tadi yang dari Melak, dari Iya, dari ada yang datang dari Balikpapan, Kubar, makasih, dari Kubar, dari Wahau, dari dari Wahau. Balikpapan. Bahkan kayak ya maksudnya kayak cowok-cowok yang pada umumnya lah, keren lah, yang nongkrong-nongkrong. Bang, saya dari Balikpapan loh. Ngefans sama Abang. Wih, saya bilang harus foto kita, Bro. Saya bilang gitu. Oh, saya bilang seantusias gitu ya. Iya, padahal saya tuh baru pulang dari Balikpapan tuh. Pengen makan anu lah, burger lah, saya kan lagi pengen kan. Kesana saya pulang langsung nyebar berita di Balikpapan, baru tahu saya. Gitu ya. Bang, kenapa enggak ngomong? Jadi bilangnya. Gitu, saya aja kaget gitu. Nah, selain ini ya, selain apa jualan nasi kuning, terus kegiatan yang lain, ada banyak prestasi juga yang diraih sama Opa ini ya. Salah satu mungkin di bidang olahraga ya. Iya, olahraga kayak saya dulunya pernah ikut futsal, pernah juara futsal juga, saya ahli di futsal. Terus saya pernah juga istilahnya nampil-nampil di isi-isi acara amal. Saya karena kan senang gitu nah, bantu kan ngisi kayak main gitar sambil nyanyi. Terus kalau yang untuk sekarang saya juga ngelatih fitness nih. Oh, fitness ya? Ya, ngelatih fitness. Terus saya ada prestasi di binaragawan, cuman versinya pakai celana jeans, masih pemula lah. Tapi awal saya mula 2020 tuh dari peserta 80 peserta, saya tampilnya tuh di Gor Segiri tuh. Oh, Gor Segiri. Iya. Jadi 80 peserta, saya sudah bisa tembus 7 besar. 7 besar ya. Ya, terus saya main lagi di Balikpapan, baru aja 2021 ini 14 apa gitu. Baru aja bulan kemarin itu saya masuk 7 besar dari 130 masuk 6 besar sih. Saya kaget. Nah, saya di situ diteriakin opa-opa, kaget. Bayangkan tuh peserta 130. Orang sana pasti tahu. Teman saya kaget. Opa, padahal dia dukung itu peserta sebelahnya. Dia lihat saya sarangeo dia bilang. Gitu, saya aja kaget maksudnya. Makanya teman saya gini, ada teman saya nih, ingat teman saya nih. Dia bilang gini, gara-gara kamu dibilang opa-opa Korea, makanya aku lihat di YouTube kamu itu penuh kamu semua katanya. Gitu ya. Enggak, saya enggak tahu. Aku bilang apa yang enggak lihat YouTube, saya bilang. Saya aja kaget, sumpah saya shock banget, sumpah. Bukannya gimana ya, yang nggak bisa balasin DM satu-satu atau gimana. Saya shock, sumpah saya shock. Tapi kalau buat kalian yang mampir ke warungku, aku bakal sapa. Kalian mau foto, saya sapa. Bang, saya mau kenalan bang, boleh kasih saya fallback? Orang Samarinda, orang mana aja saya fallback. Kalau dia mau kenalan langsung biar saya kenal real gitu nah. Saya mau kenal real, jadi saya tahu orangnya. Oh ini aku pernah kenal nih. Lebih jelas kan gitu Pak ya jadinya. Nah, kalau DM kan takutnya kayak nggak ada akun fake apa segala kan Pak. Mohon maaf ya. Oke nih, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar nih dengan Opa, terima kasih banget nih Iya, Opa. Ya saya terima kasih loh sudah diundang di sini. Sudah Ini pertama datang. kalinya saya diundang di TV. Pers pokoknya. Gimana? Oh ya, ini nih. Yang viral juga ternyata. Ya dong, semakin banyak orang yang kenal, semakin juga banyak juga nih yang mungkin kurang suka atau seperti apa nih. Tanggapan buat haters sendiri dari Opa seperti apa tuh, Opa? Jadi sebenarnya saya tuh mohon maaf ya, gak pernah merasa mirip muka saya itu kayak artis-artis yang dia omongin sih. Apalagi kayak Korea, saya nggak merasa kayak Korea. Sedangkan kecuali saya ini mirip nih sama artis saya, dia bilang nih lagi rame nih kan ya. Kecuali saya itu masuk di rahim ibunya. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Nah sedangkan saya lahirnya di rahim ibu saya. Nah berarti saya tuh mirip ibu saya lah. Saya nggak, ya bener kan mas? Bener, yang ngolah adonan kan ibu bapak saya. Jadinya saya bingung. Saya nggak pernah merasa. Mohon maaf fans-fansnya. Ya mohon maaf saya sebut ya. Minho lah, Andi Lau lah, Siwon lah, siapa lagi ya?
Jet Li lah, Jackie Chan lah. Jadi muka saya ini banyak nih, saya bingung. Saya lo ngaca. Dari mananya aku mirip Korea ya? Aduh, bingung juga saya aja sampai sekarang. Duh, sudah panggil nama aja cukup, tapi ya nggak apa-apa, saya apresiasi ya. Maksudnya saya senang aja, saya terima aja lah. Maksudnya saya aja sampai gimana ya, Pak ya? Ngomong aja sampai kayak gini, salah-salah nih saya ngomong nih. Saking gugupnya nih saya nah. Saya kayak nggak nyangka gitu nah. Impian saya itu memang dari dulu pengen terkenal sampai saya itu pernah saya bocorkan ya 2017 mama saya itu nggak ngizinkan saya buat casting asal asli atau palsu. Orang-orang bilang saya dulunya mirip Boy William karena rambut saya dulu cakep kan, cakep-cakepnya tuh kan. Saya berangkat ke sana pakai uang sendiri, biaya sendiri dengan uang yang uang seadanya. Untungnya abang saya dari keluarga saya di Pontianak ada tinggal di sana. Ya sudah saya numpang gitu. Numpang antusias orang sana. Saya lihat pas kru-krunya di sana lihat saya itu baik banget, bagus, nyambutnya tuh bagus banget gitu, enggak nyangka kayak gitu kan. Mirip banget dia bilang. Ya udah saya nih mikirnya, jalanku sudah ini. Mak. Jalanku mak, tunggu mak aku bilang. Gitu aku bilang kan. Sekalinya setelah itu pas sudah casting semua nyanyi apa segala kan, ditanya-tanya perkenalan gitu, pulanglah saya. Pulang dijemput abang saya, kasihan kan abang saya nih jemput sana kan jauh tuh Jakarta tuh kan. Itu kalau nggak salah di Jakarta Selatan kayaknya. Jaksel 2017 tuh, ingat 2 Maret 2017. Nah, setelah itu ya udah ada kabar. Nah, saya berusaha terus cari biar gimana caranya saya itu bisa sukses gitu nah. Bisa membahagiakan orang tua dari versi saya gitu nah, tanpa bantuan orang. Udah saya pokoknya saya berusaha sendiri gitu nah. Nah, 2020 saya ikut kayak kontes body gitu. Kontes body saya masuk gitu. Dapat itu, saya enggak nyangka. Nah, 2021 ini saya ikut Elmen. Audisi virtual. Saya enggak nyangka saya lolos audisi pemilihan, kayak maksudnya audisi formulirnya saya lolos. Saya dipanggil tuh di DM tuh saya nih. Setelah di DM ditunggu nih audisi virtual. Saya sudah audisi virtual, pesertanya tuh sampai 32 besar aja. Jadi mohon maaf untuk warga Samarinda, intinya saya enggak berhenti berusaha. Dan pas saya ikut 2021 itu, nah setelah saya ikut di ajang body contest lagi nih. Nah saya bisa masuk 6 besar. Nah setelah itu saya mikir gini, saya pengen sih juara 1 kan ya. Terus sampai kapan sih saya berusaha sampai saat ini, gue bilang kapan sih aku sukses bisa dikenal orang banyak nih. Dengar ini ada, saya ngomong nih sekarang nih. Saya ngomong pernah, mudahan suatu saat nanti saya bisa dikenal seluruh dunia. Kalau misalnya nih, mohon maaf, kalau orang jahat sama saya nih, saya nggak bakal balas jahat mas, karena itu nggak baik kan. Dia baik, saya baik. Misalnya nih hater saya ini misalnya, saya bilang gini aja, kalau dia nyambutnya saya jahat, saya balas baik, gitu nah. Karena jahat itu nggak bagus mas. Nggak bagus. Karena ya apa ya, susah kita nggak tenang kemana-mana. Walaupun kita ini banyak musuh misalnya, tapi saya balasnya tuh kebaikan lah. Ya saya jawab dengan senyum mas. Walaupun saya sakit tadi malam tuh, terakhir ada mbak ibu-ibunya tuh mau foto. Bilang, bu saya lagi nggak sehat bu, mohon maaf kalau misalnya muka saya lagi kusam. Ganteng kok mas, ganteng, makasih banyak mas. Bilang, bu mohon maaf, itu cuma satu aja yang saya lain, karena saya tahu tuh yang lain tuh pengen minta saya ini gini nah. Kadang orang kan malu kan mas ya. Saya nawarin diri loh. Gue bilang jangan malu, kalau mau foto aja. Gue bilang saya bilang kayak gini, jangan malu, saya bilang. Malah saya nawarin diri nih. Saya bilang, ya udah kalau mau foto ayo, mas boleh fallback? Boleh. Kita kenalan dulu, biar kita kenal dekat kayak gitu. Maksudnya, benar. Kita biar kayak saudara sendiri lah. Jadi suatu saat nanti kalau saya butuh dukungan kalian bisa support saya kayak gitu. Soalnya tanpa support kalian tuh saya nggak bisa jadi apa-apa sampai sekarang. Gitu nah. Nggak bisa saya mas, kalau berjuang sendiri nggak bisa. Saya butuh warga Samarinda, nguatin saya nih warga Samarinda. Itu kota saya, soalnya kota kelahiran saya, harus dukung saya dong. Jadi kalian bangga juga. Bukan hanya saya di warung loh saya nih. Saya bayangkan, jualan itu jam 10:30 lah, jam 11 lah. Jam 11-an itu buka. Saya jam 11 tuh beres-beres meja dulu kan ya. Beres-beres meja.
Saya tidurnya itu 4:30 subuh, bayangin itu. Bayangin tuh sebelum viral itu kayak apa nunggu orang gitu Mas. Nunggu orang dalam arti sepi nih keadaannya nih. Sepi. Saya nunggu orang nih. Kadang ada orang pas pandemi saya pernah juga jualan kan. Duduk. Jadi ada orang sama sekali Mas, kayak kuburan gitu. Gini, kadang gini. Kadang saya lihat orang tua saya tidur kan. Ya Allah, udah tega saya Mas. Dia tidur kayak gini Mas, ya Allah. Saya gimana ya kalau orang tua tuh gregetan kalau misalkan jangan sampai guys, maksudnya kalian durhaka sama ibu guys. Susah. Soalnya surga tuh ada telapak kaki nih. Susah soalnya ini mohon maaf. Nih asal mulanya nih. Mama saya sampai ngelahirin saya gini nih. Jadi selama dia mengandung saya nih ya 9 bulan. Jadi dia itu nonton dari episode pertama sampai episode 9 nonton Meteor Garden. Itu asal mulanya. Ya. Nah, setelah saya lahir mama saya lumpuh. Di situ saya nggak bisa. Nah, makanya saya sering nangis tuh. Di situ saya ingat Bu, mama saya lumpuh. Mungkin saya. Dia bilang itu sudah mama nonton kamu Meteor Garden. Nah ada juga yang bilang saya Wacelai lah, Tomingse. Bahkan ada yang dari Jakarta bilang saya Tomingse. Ya jadi kadang iya sih, jadi bingung nih kamu ini mirip siapa sih sebenarnya? Iya makanya yaudah mirip ibu bapak saya aja gini ya. Otonda mirip warga Samarinda. Iya. Di sana. Nih kata penutup nih buat teman-teman saudara-saudara yang khususnya teman-teman dari Bustam ya kan apa nih quotes-nya nih buat mereka. Buat nih seperti biasa ada quotes di akhir ya. Ya Bu, pesan buat saya, kejar cita-citamu, terus bahagiain orang tuamu, insya Allah itu berkah. Itu aja sih pesan saya. Orang tua tuh kunci utama. Pokoknya kunci utama tuh orang tua dulu kamu bahagiain, ibu bapakmu, keluargamu, baru teman-temanmu. Itu kunci utama. Itu pokoknya doa orang tua tuh paling berkah dah menurut saya. Pokoknya Mas, doa orang tua tuh pokoknya walaupun orang tua ini diam sering marah, aku tahu dalam hatinya tuh pasti berdoa dia. Makanya aku bilang Mak ini saatnya Mak. Itu aja. Mungkin ini jawabanmu Mak, aku bilang. Jadi memang di perjalanan kehidupan sendiri si Opa sendiri pedoman hidupnya bergantung dari doa orang tua itu sendiri ya. Pasti Mas. Aduh luar biasa nih hari ini mungkin religius dapat, lucunya dapat. Benar juga. Hari ini kita kedatangan tamu ya aku baru kenal ini hari ini. Kita baru kenal ya. Kita mudahan abang ini bisa jadi abang saya nih. Wih, iya. Jadi siapa nih? Jadi Opa Korea juga. Opa Korea. Nanti saya bagi tips-tips tentang kesehatan. Siap. Kita akhiri perjumpaan hari ini dengan Bustam TV. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam, annyeong, sarangnya. Annyeong.